gitu loh. Nah, dengan Ya kan, anak-buahnya. kan Ya. kita juga tidak boleh dulu menjustis secara ini ya. Tetap harus ada asas praduga tak bersalah. Dalam kasus ini misalkan fakta hukumnya terungkap, Habib Bahar memang misalkan tidak terbukti bersalah, ya mungkin bebas. Kalau memang terbukti bersalah dalam itu, mungkin kan ya kau terima konsekuensi kan gitu. Ya, 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 ya. Artinya di sini kita hanya percayakan kepada penegak supremasi hukum, lembaga yuridiksi yang notabene sekarang masih di tingkat kepolisian, biarkan hukum itu berproses tanpa intervensi dan lain sebagainya kan gitu. Kemudian kita saksikan saja bagaimana judek faksinya, unsur pembuktian dalam persidangannya bisa meyakinkan hakim atau tidak nih si JPU kan gitu. Nah, kalau misalkan majelis hakim berkeyakinan Habib Bahar seandainya yakin melakukan tindak pidana, ya berarti punishment kan gitu. Kalau misalkan tidak bisa meyakinkan, ya otomatis berarti dibebaskan kan gitu. Orang yang mau masuk motor ya baru. Ya, silakan yang lain mungkin mau bertanya, silakan. Mungkin si Cacing, silakan Cacing, mungkin mau bertanya. Ini ngerepot ke Luko itu sudah agak Si Cacing, silakan untuk. Nah, ngapain ngerepot, nggak ada gunanya. Ini paling bisa emang. Gak ada gunanya gimana kamu Aguan? Kamu ini masuk, wah gak ada gunanya. Jangan masuk kalau ngomong gak ada gunanya. Di bawah aja. Ngerepot, apa gunanya ngerepot roomnya kayak kemarin. Mana sih? Jangan. Ini termasuk salah satu orang yang sangat berpengaruh ya di Baklawi ini ya. Ini sangat berpengaruh. Ini banyak kos-kosannya ini di Bogor, di puncak Bogor sana. Gini kalau menginginkan tahanan itu ditahan di penjara super maksimum itu yang di yang di Cilacap itu ada kriterianya. Kalau cuma yang benjol-benjol kayak kemarin, itu berantem biasa aja itu. Cuman karena di acaranya Baklawi jadi orang Subang kayak Kang Aceng, orang Madura kayak Kiai Luko, orang dari jauh karena Baklawi mungkin pada dirinya. Ya itu sih anggap aja lagi tawuran sesama pelajar begitu. Hukumannya juga kalaupun sampai terbukti nggak akan sampai puluhan tahun. Kalau yang ke Nusa Kambangan yang di Cilacap itu yang hukumannya memang berat, hukuman puluhan tahun sampai hukuman mati, bisa dipindahin ke sana gitu. Jadi Kang Aceng juga, beliau ini orang hukum ya harusnya lebih mengerti gitu. Kalau cuma benjol-benjol kayak kemarin itu ya itu sih paling cuma. Terus saya tadi menarasikan apa? Kata saya kan dia nggak bisa. Itu bukan rasa kewenangan. Itu. Tapi kan Ya. Artinya di situ sama si Bahar dan komplotannya itu, itu masalah kecil itu ya. Mukulin orang itu hal yang biasa. Keren. Yang kemarin itu masuk kan mukuli santrinya ke Luko, mukuli orang itu. Di dalam aja kejadiannya sama siapa yang ada sebentar. Habib Bahar itu kan lagi ceramah. Yang mukulin kan bukan Habib Bahar. Gimana? Nah itu. Makanya gak berguna naikin ini. Ini hanya ngerecokin ini. Gak boleh kayak begitulah Bang. Memang sampean benci sama para hakim. Tapi begini kan, kalau kayak begini kan mau ngadu domba. Kalau kayak begini kan manas-manas. Dikorbankan mungkin kasihan. Gantian nanti tak turunkan semua. Gantian. Gimana sih? Udah dikasih tahu sama hostnya suruh gantian. Yang diadu domba itu apa, Cing? Yang diadu domba, yang mengadu domba yang di sana itu setelah kejadian framing PWI yang dihajar itu PWI. Sekarang minta ke Habib. Apa itu, Cing? Kok nggak punya pikiran kamu, otaknya didengkul itu?
Itu bukan PWI itu, makanya yang turun Nggak, gini. Bentar, sudah. Kejadiannya itu. Ya, silakan. Kejadiannya itu bukan lagi ceramah, bukan lagi apa. Setelah bubar, ceramah sudah turun. Kejadiannya Habib Bahar sudah turun dari panggung. Kemudian si korban ini berkehendak untuk bersalaman. Jadi bukan di atas panggung. Maaf ya. Gitu. Maaf nih. Ayo Bang Ade lanjut. Ya, maafnya. Kejadiannya di bawah panggung Bang Ade ya. Setelah Di bawah turun panggung. itu. Setelah turun. Jadi mau bersalaman, hak bersalaman itu kesalahpahaman. Awalnya kesalahpahaman. Jadi berarti dikira gini. nyerang. Berarti gini Kang Ade ya. Ketika kejadiannya kalau kejadiannya itu adalah setelah ceramah, berarti itu tidak sesuai dengan adanya pendapat yang mengatakan bahwasanya itu ngerecoki ceramah daripada Bahar bin Smith. Ya kan? Nggak ada ngerecokin, nggak. Nah iya, berarti kan kejadiannya kan setelah ceramah. Bagi yang ngomong itu misalkan ngerecokin dalam ceramah apa itu ini, kita nanti buktikan di pengadilan. Saya nggak mau memperlihatkan video utuh ya. Betul. Karena itu bisa menyebar kemana-mana. Makanya jangan berasumsi. Nah kalau misalkan kayak pancing pengen tahu ya videonya, bagaimana kejadian selengkapnya seutuhnya, ada ya videonya ini. Nah nanti bisa ketemu dengan saya, tapi saya tidak share. Saya perlihatkan ke Anda ini kan gitu. Lihat sendiri, ini video yang berbicara gitu kan. Jangan. Gimana nih kejadiannya dari A sampai Z? Jangan Kang Ade, jangan. Itu iya kan, iya, artinya saya nggak bisa memperlihatkan, nggak bisa nge-share dan lain sebagainya karena ini memang kalau biarkan penyidik sudah diserahkan oleh kita. Nanti kita akan buktikannya di situ. Tapi kan kita tetap hargai hak terlapor ini untuk melakukan pembelaan atau alibi gitu. Silahkan saja nanti. Tapi itu di pengadilan. Biarkan nanti. Biar penyidik pun kan sudah mengantungi semua data. Iya. Jadi jangan kalau hari ini upayanya dikabur-kaburkan dibelok ya silahkan, cuman nanti bikin malu sendiri kalau itu terbukti gitu. Ya lagi. Kok kejadiannya Habib Bahar di atas panggung ini dikeroyok sama anak buahnya, tidak, bukan begitu. Itu. Jadi kejadiannya itu Habib Bahar udah selesai ceramah. Bahkan ada yang bilang itu yang nyerang 6 orang, cuma yang 5 itu lari, yang 1 yang ketangkep. Salah. Iya, Enggak. Bang Ade. Makanya framing untuk menjatuhkan PWI itu diatur oleh mereka. Ini kalau sudah gini kan mintanya untuk dibiayai oleh Habib kan gitu. Padahal dia bukan PWI, jelas itu. Ya, dan Makanya, terus ini ada yang tapping bahwa yang penting katanya jangan mau damai. Sejauh ini saya masih komunikasi dengan keluarga baik ya, tiap hampir sehari itu lebih sekali dengan pihak itunya juga. Kemarin juga saya dari sana. Jadi gini, Bang Ade, seumpama ya itu kan proses sudah berjalan pelaporan, tapi keluarganya di lobi ternyata mau damai. Apakah kejadian itu dengan pelaporan tidak bisa dilanjutkan kalau sudah damai perkaranya? gini, yang jelas ini kan perlu saya sampaikan juga ya untuk mengkanter isu-isu gitu. Gimana kalau damai dan lain sebagainya. Saya tegaskan satu hal, ini langsung keluar dari mulut istrinya ya, bahwa istrinya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana suaminya dipukuli, bagaimana suaminya disiksa, dan dia bersumpah juga tidak akan pernah mau berdamai dalam kasus ini. Itu videonya ada. Alhamdulillah. Pernyataan istrinya, videonya ada Bang Ade. Nggak perlu video kalau kayak gitu, nggak perlu video. Nggak perlu kan aneh-aneh kapaku ini wah. Nggak perlu, apa gunanya fungsinya? Nggak perlu, akuan itu kan cacing. Kemarin juga cacing semua. Nah, kemarin juga saya chat lagi ya. Saya juga WA lagi istrinya, beliau kebetulan ini lagi sakit ya, lagi sakit.
Beliau lagi sakit, jadi akhirnya sementara ditangani oleh keluarganya, oleh pamannya, ya, Pak Haji Ridwan. Segala persoalan ini ke Pak Haji Ridwan. Jadi kita gini, siapapun nanti yang masuk mau mendukung ataupun apa yang ke perkara ini, itu semua posisinya diarahkan ke Pak Haji Ridwan, keluarga beliau. Jadi karena istrinya ini lagi sakit kondisinya, ya sakit gara-gara tekanan itu, jadi dia itu mungkin juga banyak yang apalah, yang ngontak dan sebagainya. Ya jujur saya secara pribadi pun pasca mengupload PT yang kemarin yang sekarang sudah hampir 750.000 tayangan, itu banyak yang DM saya atas nama Front Pemersatu Islam apa itu ini, banyak lah. Ada yang support, ada yang ya bahasanya mungkin sedikit agak mengancam dan lain sebagainya. Tapi ya silakan aja. Menghilangkan ade satu orang, masih banyak muncul nanti ribuan ade Irawan yang akan muncul. Akan tumbuh sebuah kesalahan. Jadi gini Kang Aceh. Jadi jangan khawatir Bang Ade. Di mute. Kok di mute kayak begini? Gimana ini mau berdiskusi? Hah? Tendensi itu yang mute. Aku Bumi tolong di mute dulu, bener tolong di mute ini. dulu. Emang hostnya ini ngaco, ini hostnya bukan moderatornya ini. Ya udahlah, kayak lu kok. Sampai jumpa lain waktu. Ya. Waduh cacing, Semuanya. Assalamualaikum. Apa cacing? Kemana? Bukan saya yang mute, bukan saya. Udah nggak bener ini, tuan rumah udah nggak bener ini. Ya, nge-mute tamu. Udah. Kan karena kamu saya kasih kesempatan bicara, kamu nggak kasih paus. Ya kamu ya tetap saya pandang sebagai Bukannya dikasih kopi, malah di mute. Gini loh, ini rumah hal ya. Sebentar. Ya, terima kasih lah buat Bang Ade gitu kan, yang selalu responsif terkait dengan persoalan-persoalan hukum ini. Ya memang tidak bisa dipungkiri juga Bang Ade, ketika tadi ada Bang Paku mempertanyakan ya hal yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan hari ini, tapi memang itu realitanya seperti itu. Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Ya karena memang hari ini itu, apalagi terhadap penegakan hukum ini di tingkat kepolisian itu, kayaknya untuk berjalan dari penyidikan sampai ke pengadilan itu, tuntutan itu terkadang itu hanya jalan di tempat gitu loh. Nah, akan tetapi memang yang perlu kita pahami semua kawan-kawan sekalian ya, saya juga mungkin tidaklah aktif seperti Bang Ade Irawan, cuman kalau mengkaji dari sebuah pasal-pasalnya ya mungkin saya bisa memahami itu. Memang perbedaan antara sebuah penuntutan dengan yang penuntut dan yang dituntut, anggaplah begitu kan. Justru kalau yang menuntut itu tidak perlu banyak menggunakan dalil gitu. Cukup menggunakan pasal. Ya seperti yang disampaikan Bang Ade tadi. Pasal 170 mungkin ya, pengeroyokan dan dengan terang-terangan melakukan pengeroyokan itu, atau pasal 351 penganiayaan, itu kan ada dua juga potensinya. Apabila dia yang dikeroyok tadi itu, yang dianiaya tadi itu menimbulkan luka berat dan sebagainya, nah maka ancamannya itu di atas 5 tahun gitu loh. Nah kalau kita lihat dari video ya, foto yang tampil itu, ya itu udah masuk kategori luka berat gitu loh ya, penganiayaan berat gitu loh. Nah sekarang ini sah-sah saja bagi seperti si cacing tadi kan ada naik berusaha untuk membela diri junjungannya gitu kan, dengan dalil A, B, C, dan D. Ya silakan saja bicara seperti itu. Tetapi sekali lagi pembuktiannya itu nanti itu ada di persidangan. Ketika persoalan ini, kasus ini masuk ke persidangan. Dan tidak bisa dinafikan juga pertanyaan Bang Paku tadi. Kira-kira ini ada enggak lobby-lobbynya kan begitu kan. Nah biasanya yang saya pahami itu Bang Paku dalam konteks damai itu terjadi sebelum penuntutan. Biasanya itu ada yang dikenal, mungkin dikoreksi oleh Bang Ade, itu restoratif justice namanya. Itu berlaku tetapi dengan tindak pidana tertentu gitu loh. Ya mungkin
delik aduan dan sebagainya gitu. Tetapi itu hanya berlaku ketika masih dalam tahap penyidikan gitu kan. Tapi kalau sudah naik tingkat lidik terus ke penuntutan, nah itu sudah tidak bisa lagi dilakukan damai-damai itu gitu lah. Jadi memang hari ini ya kita apresiasi juga Banser ya memang harus semacam itu ketika terjadi satu peristiwa pidana yang memang dilakukan oleh gerombolan yang memang hari ini yang selalu sering kita bahas, ya sudah selayaknya memang ini harus diangkat, dilaporkan. Ya harapan kita bisa menerima pidananya gitu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Nah kalau tadi Kiai Luko menyampaikan bagaimana ditaruh di Nusa Kambangan, kalau nggak salah dulu si Bahar itu di situ deh waktu di penjara itu, kalau nggak salah tuh di Cilacap itu di Nusa Kambangan itu. Nggak salah yang dulu. Dulu nggak sampai situ kan? Bukan ya? Enggak. Gunung Sindur. Oh Gunung Sindur ya. Oh tempatnya si Nabi siapa namanya tuh? Ugimin itu ya, Gunung Sindur itu. Alhamdulillah. Ya mungkin itu aja itu Bang Ade, kawan-kawan sekalian ya, kita dukung aja lah laporan ini gitu. Kita itu kan sebenarnya geram juga lihat yang begitu, dikit-dikit main keroyok, dikit-dikit main pukul. Istrinya sampai sakit Bang sekarang ini. Trauma. Istrinya sampai sakit sekarang, trauma. Iya, benar itu Bang Ade. Trauma. Kita tuh ngelihat yang kayak gitu tuh sebenarnya geram juga gitu. Sampai kapan ini? Ini Kang Ade, kalau masalah istri biar saya yang ke sana nanti. Ini playboy cap gayung memang ini nih mudanya kayak sebulan. Ya memang dulu itu kan pengikutnya Khabib. Ya seperti itu sifatnya. Nah, istrinya orang dipapak semua. Iya. Memang ya harus ya, karena Pak Si Bahar itu memang aduh. Dengan saya aja lah, langsung masuk kandang macan. Siapa yang dimakan? Terus gini itu ya Igor, memang tadi saya setuju dengan Gus Alkemi yang menyut si cacing tadi itu kan, karena gini loh, kita itu juga boleh lah main-main bercanda ataupun ngeles, tapi kan dilihat juga sikon dan kondisi. Ini loh peristiwa terjadi pengeroyokan, penganiayaan, dan fisik orang itu tuh terlihat. Saya yakin si cacing itu juga tuh tahu kejadian itu, ngelihat foto itu. Lah ketika dia mencoba membuat satir gitu kan, ini adalah kejadian biasa, dia itu nggak ngerasa gitu loh. Orang seperti ini tuh justru di dalam kondisi kita lagi serius ngebahas, memang kita suka bercanda gitu, dan lebih banyak bercandanya. Tapi ketika ada kejadian semacam ini masih di framing sedemikian rupa, ya memang menurut saya langkah yang terbaik itu turunkan aja. Kenapa? Hal seperti itu memicu emosi kita gitu. Pasti akan itu ya. Kalau istilah kerennya itu counter issue itu. Iya betul. Ya istilah kerennya counter issue. Yang dilakukan Kibin itu lagi counter issue itu. Jadi hanya segitu yang keberaniannya Bahar ya, Kang Ade ya. Ya, Kang Dense ya. Keberaniannya hanya sebesar itu. Dia parno atau ketakutan sehingga langsung mukul, padahal itu hobinya sendiri. Aduh, gitu katanya pejuang apa itu? Iya benar. Lagian gini juga itu Kiai Luko, kalau mantan Mukibin ya kayak yang di sampingnya Bang Cocot ini, gak akan mungkin mau dengarkan ceramahnya Bahar itu, apalagi mau minta salim. Itu artinya dia itu masih meyakinin bahwasanya Bahar itu juriat Rasul gitu kan. Ngapa juga orang itu malah dipukulin? Kan ini kan logikanya begitu. Nah, ya mungkin itu
Karena kekhawatirannya itu Kang Denzet. Iya. Karena kekhawatirannya takut ada apa-apa ya kan. Takut. Iya. Ternyata keberaniannya aduh sejengkal. Maksudnya begini loh itu Kiai Goib. Harusnya tuh mikir gitu loh. Kayak Bang Cocot, Kiai Rembulan, Bang Ade Irawan, sampean sendiri ndak akan mungkin sampai tuh mau mantengin denger dia ceramah itu. Apalagi mau minta salaman kan gitu ya. Logikanya itu loh. Artinya kan kita kan sekarang ini kan tahu baik di Banser maupun di NU-nya itu sendiri kan masih banyak tuh yang percaya dengan Mbak Lawi. Tapi kok malah dipukulin begitu? Cobalah mikir gitu nah. Ini mulai ini framing diam-diam aja kita framing. Honda itu Kang Denzet karena di situ Bahar itu mengamalkan salah satunya ada kekhawatiran, nomor 2 itu mengamalkan dalam kitabnya bahwasannya selain dari golongan mereka itu kalbahaim. Jadi dianggap hewan, dipukulin sudah biasa. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Bang Rizal. Kalau mau jujur, itu Banser, itu mukibin dan kualat atas kemukibinannya gitu loh. Tapi apapun itu, karena sudah kita dianiaya sama Bahar, tetap kita bela. Dalam sejarah itu Plato ya Bang Denzet, yang turun di Afrika. Setelah di Afrika kok ngelihat orang itu kok hitam-hitam, wah ini orang ini dari neraka baru keluar, jadi itu membantu Tuhan, makanya ditembakin semua orang hitam itu ajaran juga itu. Jadi kalau bukan anggap serasnya itu dianggap apa itu ya benar juga gitu kok dianggap hewan itu. Jadi kalau ini artinya kalau saya ketemu ke Buluaton nanti tak ucek-ucek anggap itu hewan. Tapi saya yakin hari ini mulai dari kemarin sampai hari ini Bahar Smith sudah nggak enak makan, yakin saya. Ya. Karena sepakat saya Bang Ade. Gini kawan. Kalau itu pasti Bang Ade, karena apa? Yang turun itu kan Banser sama Ansor itu. Jadi sudah nggak enak, pasti nggak enak. Karena apa? Yakin, dalam hatinya itu sudah mengakui dia itu bersalah, itu saya yakin. Oh pasti itu Bang Ade. Ya udah nggak enak, nggak enak diem, nggak enak tidur, nggak enak makan, dijamin sob. Kalau Banser nggak turun, ya tenang-tenang aja karena yang di framing PBI yang berontak. Gelar acaranya kapan itu? Waduh, ini Bang Juru Buluaton ini. Orang dari kemarin udah diterangkan kok. Nggak kira-kira akan digelar acara itu kapan itu? Gelar acara gimana? Pemanggilan nih. Persidangan. Gelar perkara. Gelar perkara, bukan gelar acara. Aduh. Hebat juga Goib. Enggak, pokoknya tadi siang Ansor, Banser, PW-nya pengurus wilayah Banten sudah turun ke Polres, terus beberapa organisasi yang peduli juga terhadap penegakan supremasi hukum juga ikut, dan alhamdulillah sudah ditegaskan oleh pihak Kapolres langsung bahwa ini perkara on proses gitu. Dan tahapan-tahapan memang nanti tidak terlalu detail di situ disebutkan karena itu kan kewenangan pihak penyidik. Tapi yang jelas ini mendapatkan perhatian khusus dan memang ini kan sudah menjadi isu publik. PT saya itu udah nyampe loh ke penyidik Polresnya itu. Ya, kita bagi-bagi tugas. Kita bagi-bagi tugas Kang Ade, sampean tugas untuk ke badan hukum. Saya insya Allah ke bagian istrinya yang sedang dalam keadaan badan hukum seperti ke hukum, badan hukum tuh hukum. PT itu loh badan hukum sembarangan Yai. Goib
ngurusi anaknya itu Goib itu. Anaknya kan masih Enggak, gini aja, Bang Rembulan. Bang Rembulan ngurus rakyat jelata, Bang DZ rakyat jelita, itu aja. Aduh, Mau dia nggak mau gitu. Itu kan raja, biar aja dia yang rakyat jelita, khusus dia. Ya dia suka yang kayak gitu, rakyat jelita. Monggo silakan. Dahlah saya dijadikan umpan tiap ada apa-apa, sekarang malah ke situ lagi. Kali ini kasihlah ngurus yang jelita-jelita gini. Jangan yang jelata-jelata doang. Ya, tapi ya adil juga ya, Allah menarik kenikmatan makan bahar dikasihkan ke Hubul Waton dengan memberikan suatu musibah ya. Artinya memang dengan sebab kenakalan bahar yang frontal yang mengamalkan sebagaimana kitabnya bahwasanya muhibin itu adalah kalbahaim, kan gitu. Ya kalau yang tidak muhibin ya bukan kalbahaim. Tapi karena ini muhibin kalbahaim, seperti halnya kambing atau ini sudah terjadi 2 kali. Di antaranya dulu Kori diundang kemudian disuruh pulang karena dianggap itu adalah kambing atau sapi. Nggak ada sapi itu tempatnya duduk di kursi, nggak ada. Ya kalau saya gini itu, ya kok apa yang disampaikan Bang Ade tadi saya setuju dan dengan alasan begini, peristiwa pidana ini yang terjadi kepada Banser 1 ini itu jelas gitu loh, peristiwanya jelas, korbannya juga terkonfirmasi, lalu bobot hukumnya itu ya kalau kita ngelihat ada yang mendorong gitu. Nah ini kan yang jadi masalah tuh hukum kita ini. Lihat nih, ditimbang-timbang dulu. Biasanya ada yang melapor dengan yang terlapor ini bobotnya seperti apa gitu loh. Nah kalau yang ini, kenapa saya sepakat dengan Bang Ade bilang kurang fokus, sudah dia kurang makan, walaupun dia punya kegiatan aktivitas, cuman pikirannya akan tercurah di sana. Kenapa? Karena memang ini didorong kasus ini juga oleh Banser PW tadi gitu. Nah inilah yang meyakinkan bahwasanya kasus ini akan cepat berjalan, bergulir. Seperti itu alasan saya mendukung Bang Ade itu. Izin sebentar tanya, Kang Ade, izin tanya karena menurut framingan mereka ini mana itu Banser itu, termasuk teman-teman kita sendiri gitu loh, saya agak jengkel gitu. Sekarang Banser ini sudah dianiaya sampai seperti itu. Kemana Banser itu? Kok pada diem? Itu gimana Kang Ade? Kan saya udah bilang, yang itu teman-teman Banser, teman-teman Ansor, dan semua ada beberapa NGO yang peduli terhadap penegakan supremasi hukum udah datang langsung ke pihak Polres ya, untuk melakukan temu bicara dengan pihak Polres dan pihak penyidik. Nah, iya, maksudnya saya paham ini, Kang Ade, maksud Kang Alvin ini paham saya. Nah, mana Banser, mana Ansor, maksudnya itu kok gak datang secara ribu-ribu Banser, kan gitu, maksudnya gitu, dikiranya demo gitu. Ya, jadi begini Bang Alvin, satu kejadian Kan seperti itu, karena biasanya mereka itu seperti itu gitu loh. Ya karena begini Bang Alvin. Ya silakan. Gimana? Karena begini Bang Alvin, kenapa alasan di sisi lain mana Banser, mana ini kok diem aja? Sebenarnya bukan diem, tapi menahan diri. Kenapa? Karena kita ini kan sadar hukum itu Bang Alvin. Contoh ya, orang membunuh di hukum kita, hukum yang berlaku di negara kita bukan balas membunuh gitu. Orang membunuh lalu dihukum, kan begitu. Itu konteks secara hukum positif kita tuh perlakuannya semacam itu gitu loh. Nah, memang kalau kita pengen maunya itu kalau misalkan tidak ada hukum itu Bang Alvin, itu sebentar aja rata itu. Kalau memang mau dikumpulin, tetapi kan itu menjadi salah.
karena tidak diatur. Harusnya tadi itu kita itu bisa menempuh jalur hukum, tetapi kalau kita menggunakan hukum rimba yang kita juga kepinginnya semacam itu, harusnya ya kan, dia bonyoki geng ini ya bonyoki balik gitu kan, tetapi itu malah menjadi salah dan itu blunder nantinya akan membuat persoalan ini makin lebih besar. Nah makanya langkah yang benar itu apa yang disampaikan Bang Ade tadi, melaporkan kondisi peristiwa ini kepada pihak yang berwenang. Nah, tinggal didorong aja yang pihak yang berwenang ini, jangan nanti masuk angin kayak yang kemarin yang terjadi Banser yang pertama itu. Nah, seperti itu Bang Alvin. Oke, saya tambah. Oke, gini bentar lagi. Satu lagi. Alvin, gini. Bentar. Di dalam Ansor dan Laskar Sabilillah itu satu semboyan, tetap satu komando, begitu ya. Satu komandonya jangan hilangkan. Jadi apapun yang terjadi di lapangan tanpa komando tidak boleh berbuat seenaknya sendiri, begitu. Jadi tapi bukan berarti dibiarkan. Bukan berarti dibiarkan, tetap akan dikendalikan. Soalnya gini, juga yang saya takutkan ya, ini kan si Banser ini juga seorang mukibin gitu loh, seorang mukibin. Khawatirnya nanti takut keluarganya diiming-imingi atau diintimidasi, takut dicoret dari syafaatnya, akhirnya bisa menjadi restorasi justice gitu loh. Enggak, dia keluar dari mulutnya sendiri itu bahwasanya sampai kapanpun dia tidak akan, apa katanya Ade Irawan itu kemarin, lupa saya kata-katanya Ade Irawan. Ya, Ade, apa katanya kemarin itu? Sampai kapanpun tidak terima. Lanjut dulu, saya lagi makan dulu, mute dulu bentar. Aduh, apa namanya itu? Ini kan rata-rata takut dicoret dari syafaat, itu kan Yai. Begitu dia sudah nggak yakin bahwa kalau Khabib itu punya syafaat, orang jadi mukibinnya aja di babak belurakan kayak gitu, pukulin, mana syafaat? Itu mukibinnya. Jadi itu sebagai apa namanya ya? Sebagai kebangsaan kita punya apresiasi ini. Tapi sebagai yang berseberangan dengan kita, ya kalau sebagai motivasi, kamu paham apa yang saya bilang, Goib? Sisi ini ngomong ngawur. Jadi anggap pelajaran gini. Pelajaran apa lah guru ini nggak mau aku guru aku. Waduh. Untuk mukibin sampai kapanpun kelasmu dengan kelas Khabib tidak akan pernah sama. Karena dengan pengakuannya Khabib, maksiat aja itu lebih hebat daripada ulama. 70 ulama katanya. Sampai kiamat kamu tetap jadi jongos. Jadi begini Kiai Rembulan. Iya. Apakah saya boleh itu si Bahar Semit ini ikut melakukan pengeroyokan juga ya? Iya, sudah ada buktinya. Tapi begini, sebelum Assalamualaikum Bang Acong. Waduh. Jadi begini, saya mau nanggapi Kiai Rembulan itu. Anggaplah saya membaca pikirannya Bang Ade ini kan. Ya inilah repotnya ketika Kiai berhadapan dengan praktisi hukum gitu loh. Jadi di dalam hukum itu kan tidak ada Kiai Rembulan pakai dalil gitu kan. Tapi sampai itu paksakan gunakan dalil gitu. Dalil di dalam Al-Quran. Astagfirullahaladzim.
kalau Bang Alvin begini, Bang Alvin, kalau mereka, makanya tadi seperti yang disampaikan di awal ya, dalam hal tuntutan hukum itu, baik yang penggugat maupun tergugat ya, kalau penggugat itu biasanya tidak banyak bicara, dia hanya menggunakan dalil yang memang ada di dalam kitab undang-undang itu, terpenuhi unsurnya, dianggap terpenuhi, itu yang dia lapor. Nah, khususnya buat yang terlapor, ya kan, itu memang suka banyak dia harus menganggap apa yang dia lakukan itu benar. Nah, salah satunya tadi Bang Alvin, oh dia tidak melakukan apa-apa, oh dia justru malah membela dan sebagainya. Ya monggo saja dibuktikan nanti gitu loh. Karena peristiwa itu kan terjadi gitu loh. Terus yang orang yang dianiaya itu kan orangnya kan masih hidup, dan dia kan bisa memberikan keterangan gitu, bahwasanya siapa saja yang memukul dia, siapa yang menyerang dia, siapa yang menganiaya dia, kan dia juga nanti aduh